Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini menyapa kita dan menguatkan kita. Tuhan mengetahui segala keinginan kita. Mazmur 38 ayat 10. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang kita hadapi tanpa kita sadari bisa terjadi di luar akal pikiran kita. Datang secara mendadak atau tiba-tiba terserang penyakit. Sakit penyakit adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan dihadapi oleh setiap manusia. Setiap orang pasti memiliki kelemahan dalam dirinya. Kelelahan, duka cita, masalah, tekanan, atau kemarahan bisa membuat seseorang sakit secara fisik atau psikis. Mungkin ada juga virus atau bakteri juga menjadi penyebab seseorang mengalami sakit penyakit. Di tengah-tengah kelemahan seperti itu, orang bisa dengan mudah merasa lelah menjalani kehidupan dan mungkin sampai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kalau ada Tuhan, mengapa saya harus mengalami seperti ini? Saudara-saudara, mari kita belajar dari pemazmur. Fokus kepada jalan keluar jika terjadi sesuatu di luar akal pikiran kita. Bukan kepada persoalan, bukan kepada masalah itu kita fokus, tetapi ke jalan keluar. Bagaimana pemazmur mengatasi kelemahan dan penyakit yang dihadapinya. Daud menyatakan bahwa sakitnya disebabkan oleh kebodohannya sendiri. Dia merasa sangat kesakitan sehingga tidak ada lagi sehat dalam dirinya atau dalam hidupnya. Dia menduga-duga bahwa orang-orang yang tidak menyukainya akan sangat senang dan bersukacita atas penyakitnya. Mereka yang tadinya adalah teman sudah menjauhinya dan telah meninggalkannya. Pada saat yang sama, pemazmur merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan mengenalnya dan mengetahui segala keinginannya dan kerinduannya untuk sembuh. Tiada yang tidak diketahui oleh Tuhan, sebagaimana dalam Mazmur kehidupan firman Tuhan kehidupan pagi hari ini. Tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sepintar-pintarnya manusia menutup-nutupinya, CCTV Tuhan Allah tembus pandang yang tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Sebab Tuhan berada di dalam hati sanubari kita. Karena itu pemazmur hanya meletakkan pengharapannya kepada Tuhan saja. Dia memohon Tuhan mau menolongnya dalam kesesakannya karena sakit penyakit yang dideritanya. Pemazmur tidak putus asa. Dia tahu bahwa ada Tuhan, Sang Penolong yang menjadi tumpuan harapannya. Firman kehidupan pagi hari inilah juga menjadi dasar pengharapan kita dalam segala pergumulan, segala persoalan, kemelut hidup yang mungkin sedang kita alami atau sedang terjadi dalam kehidupan saudara dan kita masing-masing tanpa kita sadari. Jalanilah sehingga kita siap berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebagaimana ungkapan daripada Paulus kepada jemaat di Filipi. Sakit penyakit yang mungkin tidak sembuh-sembuh dan sudah kita bawa berobat kemana-mana. Dalam ke luar negeri atau dalam negeri, bahkan jangan-jangan praktek animisme dilakukan atau perdukunan yang bisa membuat kita menjauh dan terpisah dari Tuhan. Dan komunitas keluarga juga. Dan orang lain. Karena tidak ada lagi bisa beraktivitas bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, sakit juga bisa memisahkan kita dari segala hal yang kita suka. Bukan berarti kita boleh menyerah pada kehidupan. Apalagi mencari jalan keluar yang justru menjauhkan kita dari Tuhan atau membuat kita putus asa. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari pemazmur, kita bisa mencari tahu kebodohan, kelemahan, kelalaian atau kekurangan kita.
apa yang telah kita lakukan sehingga membuat kita mungkin jatuh sakit. Tetapi Tuhan tahu keinginan kita. Namun pada saat yang sama kita diajak untuk merendahkan diri dan mengakui bahwa pertolongan hanya dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa menjalani hari-hari kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun ada sakit penyakit yang kita alami belum pulih, belum sembuh, tetapi dengan keteguhan dan keberanian menghadap Tuhan, dan kita memiliki iman KTP, kuat, tegar, penuh pengharapan kepada Tuhan. Sekali lagi memiliki iman KTP rohani, yaitu saudara harus kuat, teguh pengharapan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan melalui firman-Mu yang menyapa kami, menopang kami dan menguatkan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan tahu segala keinginan dan kerinduan kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Atau bahkan saudara-saudara kami juga yang mengalami sakit penyakit. Engkau tahu Tuhan kerinduan kami. Karena itu hanya kepadamu kami mendekatkan diri, kami fokus kepada Tuhan yang mampu melakukan jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berperkara dan Tuhan menguatkan kami. Sehingga kami kuat, teguh, dan penuh pengharapan hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, tetap prokes, Tuhan beserta dengan kita. Amin.